Halo teman-teman semuanya, salam jumpa bersama saya Produksi Suara Sila SPD CDP Angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Utara. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya bersama Ibu Vincentia Pokemoni selaku objek dari pengamatan saya. Baik teman-teman, kita langsung saja menuju pada kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Guru. Baik Ibu Guru, jadi kegiatan kita kali ini akan melakukan kegiatan praobservasi yang bertujuan untuk kedepannya pada saat observasi nanti di kelas bisa Ibu persiapkan diri dengan baik, lebih percaya diri, kemudian bisa untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu Guru, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu Guru? Boleh Pak Guru, silakan. Oke, baiklah Ibu. Pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran di kelas nanti. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan pada pembelajarannya nanti? Oke, baik Pak Guru. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran di kelas nanti ialah peserta didik dapat menganalisis generik, structure, dan teks label, baik itu label makanan, label minuman, maupun label obat yang tepat. Jadi materinya akan tentang teks label Ibu? Iya, betul Pak. Oke, baik Ibu. Selanjutnya area pengembangan yang perlu Ibu Guru kembangkan dari peserta didik itu seperti apa? Kalau area pengembangan, saya lebih fokus pada pengembangan keterampilan peserta didik. Karena dalam aktivitas pembelajaran mereka, akan bagian yang menunjukkan struktur teks dari berbagai label sesuai yang mereka inginkan. Baik Ibu. Lalu terkait dengan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan seperti apa? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning. Oke, baik. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya? Iya, betul. Oke. Kemudian strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan diferensiasi proses dan kontennya. Untuk diferensiasi proses, saya akan memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Sedangkan diferensiasi kontennya, saya akan memberikan label yang berbeda-beda. Ada yang dibagikan untuk memilih label sesuai keinginan mereka. Baik Ibu. Jadi ada label yang berupa teks, ada yang berupa audio, dan juga ada yang dalam bentuk video. Jadi semuanya disesuaikan dengan gaya belajar Ibu, belajar siswa ya? Iya, betul. Oke. Lalu yang berikut terkait dengan penilaiannya bagaimana? Untuk penilaiannya, saya akan melakukan penilaian tertulis dan observasi terhadap sikap peserta didik. Oke, baiklah Ibu Guru. Lalu untuk sasarannya nanti kelas berapa dan kapan waktunya nanti? Oke, baik Pak Guru. Untuk sasarannya saya memilih kelas 8B pada hari Kamis jam ketiga dan keempat. Okelah Ibu Guru, mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya yang perlu saya ingin tahu sehingga saya dalam observasi di kelas nanti menjadi hal yang saya amati juga. Dan saya harapkan pada hari Kamis nanti kegiatan observasi di kelas bisa berjalan maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Baik, terima kasih Ibu Guru. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, bagus, hari ini semua hadir. Ya baik, mohon pimpin kita dalam doa. Saya untuk memimpin doa ini dengan ajaran Islam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
akan mulai pelajaran seperti biasa. Kiranya pelajaran apa yang disampaikan kepada kami bisa bermanfaat. Biarlah Bapa di dalam surga, hanyalah doa dan permohonan ini yang kami satukan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Materi minggu lalu kita tentang apa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa? Label. Oke, baik. Jadi materi minggu lalu kita tentang label dan fungsi sosialnya. Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang tujuannya students able to analyze the generic structure of label. Artinya siswa dapat menganalisis struktur-struktur yang terdapat dalam teks label. Setelah pembagian tugas, artinya pembagian kelompok, masing-masing kelompok sudah ambil contoh labelnya toh. Jadi sekarang Ibu akan tunjukkan salah satu contoh. Di sini kamu perhatikan, di sini tertulis keripik tempe. Di sana kan tertulis keripik tempe. Jadi struktur yang Ibu temukan itu adalah nama produk. Jadi nama produk itu adalah keripik tempe. Jadi di sini kan ada 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok sudah punya label. Tolong kamu temukan struktur label apa yang kamu temukan dalam yang kamu punya itu, label yang kamu dapat itu. Bisa? Bisa. Oke, masing-masing kelompok silakan. Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ya, anak-anak semua sudah, kalau yang kamu sudah temukan struktur dalam label yang Ibu bagikan di kelompok masing-masing? Sudah. Oke, baik. Coba sadari kelompok mana yang mau presentasi, sampaikan hasil diskusi. Oke, baik, Mona silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yang kami temukan. Yang pertama kegunaan, yang kedua petunjuk, yang ketiga petunjuk penyimpanan, yang keempat petunjuk masak. Sudah hanya itu ya, belum untuk kelompok. Ada yang lain? Kelompok yang berikut ada? Tidak ada. Oke, baik anak-anak, dari 3 kelompok ini ada yang sudah selesai untuk tugas yang diberikan untuk menemukan struktur dalam label yang kamu temukan? Sudah. Kelompok mana yang mau untuk presentasi? Oke, baik, Mona silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, kelompok pertama. Dari hasil diskusi kami temukan dalam label roti beta adalah yang pertama berat bersih, yang kedua diproduksi oleh komposisi dalam roti, yang ketiga tanggal pembuatan, dan yang terakhir tanggal kadaluarsa. Terima kasih. Oke, baik, mari kita beri aplaus kepada kelompok satu. Oke, baik. Dan di sini Ibu akan sampaikan. Jadi struktur yang terdapat dalam label itu yang pertama itu name of product atau nama barang. Yang kedua konten atau amount atau net weight atau isi, jumlah atau berat bersih. Dan yang ketiga description atau informasi tambahan. Yang keempat ingredient atau bahan. Yang kelima nutrition fact atau nilai gizi. Yang berikut use atau indication, kegunaan atau pengecualian. Direction to usage atau and dosage, petunjuk penggunaan dan dosis. Direction to store, petunjuk penyimpanan. Cooking direction, petunjuk masak. Date marketing, tanggal pasaran atau produksi. Expiration date atau tanggal kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah manufacturers details atau informasi rinci pabrik pembuat. Jadi yang tadi Ibu sebutkan itu adalah
struktur yang terdapat dalam label, teks label. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi minggu depan, yaitu materi minggu depan kita tentang label manual. Jadi, minggu depan itu tolong masing-masing anak bawa kamus sehingga kita bisa mulai kegiatan pembelajaran kita. Jadi harus punya kamus. Jadi sebelum menutup ini, salah satu bisa kita dalam doa. Salam berdoa. Ibu guru dan teman-teman, telah kita siapkan tidak tim kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Bapa kami, Bapa, Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Pagi Ibu, Selamat pagi juga. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat Pak. Oke, baiklah Ibu. Jadi di kegiatan pasca observasi ini saya mengajak Ibu untuk kita dialog sebentar terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan pada tahap sebelumnya di kelas 8B. Begini Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat terkait dengan observasi pembelajaran kemarin, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa Ibu? Bisa. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah menyelesaikan pembelajaran kelas kemarin? Saya merasa cukup puas meskipun terdapat beberapa hal yang belum maksimal. Baiklah, Ibu belum cukup puas ya, karena ada beberapa hal yang belum maksimal. Bagaimana perasaannya dengan kehadiran supervisor kemarin ketika pembelajaran berlangsung? Sedikit tidak konsentrasi karena ada yang mengamati sehingga pada bagian awal sedikit tersendat, namun selanjutnya berjalan dengan baik. Baik, Ibu. Bisakah Ibu menceritakan kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin di kelas? Oke, baik. Untuk pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang saya inginkan, mulai dari menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan pembelajaran, diferensiasi konten. Kemarin saya beri ruang bagi murid untuk memilih materi yang mereka suka, yang ada yang video, audio maupun teks. Sedangkan diferensiasi prosesnya, murid dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya dan melakukan sintak pembelajaran dari model problem based learning. Baik, jadi di catatan saya juga saya catat seperti itu. Lalu apakah selama proses pembelajaran kemarin ada hambatan Ibu? Hambatan secara pribadi tidak ada, namun dari peserta didik ada. Mungkin ada yang merasa takut, apalagi dengan kehadiran supervisor. Iya, kemarin. Jadi di sini soal keaktif peserta didik ya Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa hambatannya? Hambatannya mungkin saya kurang memaksimalkan peserta didik sehingga hanya beberapa siswa yang berpendapat dalam pembelajarannya. Mungkin dari hambatan yang Ibu alami selama proses pembelajaran kemarin, solusi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Oke, baik. Solusinya saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik dengan menunjuk murid secara langsung dan melatih mereka menyampaikan pendapat sehingga mereka mendapat kesempatan untuk berbicara. Baiklah Ibu, di sini sudah ada beberapa solusi sesuai dengan rencana Ibu. Kira-kira kapan harus Ibu mulai menerapkannya? Rencananya saya akan terapkan pada pembelajaran berikutnya.
Baik, Ibu. Terima kasih. Sungguh luar biasa pembelajaran yang dilakukan kemarin. Sejauh pengamatan saya, semua telah yang kita bahas pada pra-observasi sudah nampak pada kegiatan observasinya, dan memang terdapat beberapa hal yang kemarin belum maksimal seperti tadi yang Ibu sampaikan, dan solusinya sudah Ibu ajukan tadi, dan harapan saya semoga pada pertemuan berikut Ibu dapat menerapkan dan memperbaikinya untuk jauh lebih baik. Terima kasih, Ibu. Baik.